Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang terhormat Ibu Siti Khairunisa MPDI selaku pengampu mata kuliah pembelajaran akidah akhlak di kelas PAI 5Do serta teman-teman PAI 5Do yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan karunia kepada kita semua. Kedua kalinya salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di hari kiamat nanti. Baik, pada pertemuan kali ini kami yang terdiri dari saya sendiri, Asfa Alfian Hisan, dan Mbak Alvina Naili Husna Masluha akan menyampaikan hasil dari kerja kelompok kami yang berjudul Pembelajaran Akidah Akhlak Madrasah Aliyah ke-7, tema nomor 24 yang berjudul Aspek Adab. Sebelum masuk ke pembahasan, perlu kita ketahui bahwasannya adab memiliki kedudukan yang sangat penting dalam agama Islam. Adab dapat berupa kesopanan etika, moral, atau perilaku yang baik. Kata adab dalam kamus bahasa Arab berarti kesopanan. Adab bisa berarti sikap, kesopanan, perilaku beradab, berbudi pekerti, perbaikan akhlak, serta tata cara pergaulan. Adab biasanya didapatkan sedari dini atau diwarisi turun-temurun, diajarkan dan dicontohkan oleh kedua orang tua maupun lembaga pendidikan agar seseorang yang mendapatkan pengetahuan tersebut mempunyai sikap baik sesuai adab saat dewasa. Adab atau etika biasanya dijadikan contoh bagi orang lain, maka dari itu memiliki adab yang baik akan menjadi nilai tambah. Rasulullah telah banyak mengajarkan adab di berbagai aktivitas. Di antaranya adalah adab mengunjungi orang sakit, adab berpakaian, adab berpergian, adab bertamu dan menerima tamu, dan adab bergaul dengan sebaya, lebih tua, lebih muda maupun lawan jenis. Bagaimanakah adab mengunjungi orang sakit? Bagaimanakah adab berpakaian dan berhias dan adab-adab lainnya? Untuk mengetahui semua itu, simaklah penyampaian materi dari kami berikut. Baik, materi yang pertama adalah adab mengunjungi orang sakit. Berkunjung kepada orang yang sedang sakit mempunyai keutamaan seperti yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Man 'ada maridan lam yazal fi khurfatil jannah hatta yarji'a. Barang siapa yang menjenguk orang yang sedang sakit, maka dia senantiasa berada pada petikan buah kurma di dalam surga sampai dia pulang. Selain disunahkan oleh Rasulullah, juga mengajarkan adab di saat mengunjungi orang yang sakit. Di antaranya adalah yang pertama, mengingatkan orang yang sakit tersebut untuk selalu bersabar terhadap qada Allah atas dirinya. Bagaimanapun kronisnya penyakit yang dihadapinya, kita harus mengingatkan kepada mereka bahwasannya mereka tidak boleh memperlambat pengobatan dan tidak boleh berangan-angan untuk mati. Jadi mereka harus diingatkan untuk bersabar. Yang selanjutnya adalah jika menjenguk orang yang kafir, dianjurkan untuk menyerunya kepada Islam. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu an, bahwa seorang anak Yahudi yang telah berkhidmah kepada Rasulullah ditimpa penyakit, maka Rasulullah datang menjenguknya dan memerintahkannya agar masuk Islam. Dan akhirnya anak tersebut masuk Islam. Yang selanjutnya, menjenguk orang yang sakit
bisa dilakukan pada waktu kapan saja selama tidak menyulitkan baginya. Seperti Imam Al-Mawardi pernah pergi pada waktu malam bersama Abu Abdullah untuk menjenguk seseorang yang sedang sakit dan cukup lama karena orang yang sakit tersebut menghendakinya. Yang selanjutnya, adabnya adalah duduk di sisi kepala orang yang sedang sakit. Pada saat seorang anak Yahudi ditimpa sakit, Rasulullah dulu datang menjenguknya, dan diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an bahwasannya Rasulullah saat menjenguk anak tersebut, beliau duduk di sisi kepalanya. Yang selanjutnya bertanya tentang bagaimana keadaan orang yang sakit. Yang selanjutnya adalah mendoakan kebaikan kepada orang yang sedang sakit, karena mendoakan orang yang sakit doanya sangat manjur, yakni malaikat mengaminkan atas ucapannya. Yang selanjutnya adalah meletakkan tangan di atas tubuh orang yang sakit tersebut lalu membacakan basmalah. Yang selanjutnya, mengunjungi orang yang sakit tidak mesti dilakukan pada saat orang yang sakit tersebut mengetahui siapa yang menjenguknya. Menjenguk seseorang yang sakit disyariatkan sekalipun untuk orang yang sakit tersebut dalam keadaan pingsan untuk mendapatkan keberkahan doa kita. Yang selanjutnya, tidak membawakan bunga, karena membawakan bunga itu termasuk perilaku orang Yahudi dan orang Nasrani. Yang selanjutnya adalah dianjurkan menjenguk orang yang sedang sakit pada permulaan sakitnya. Dulu Rasulullah pernah bersabda bahwa apabila ada orang yang sakit, maka segera jenguklah mereka. Yang selanjutnya, yang terakhir, adab mengunjungi orang sakit yaitu tidak boleh memaksa orang yang sedang sakit untuk makan atau minum minuman tertentu. Itu tadi adab mengunjungi orang yang sakit. Selanjutnya, di antara adab-adab yang diajarkan dalam Islam adalah adab berpakaian. Dalam adab berpakaian ada dua jenis, adab umum dan adab khusus. Yang pertama, adab umum. Adab umum yang pertama adalah pakaian yang digunakan harus halal. Adab berpakaian muslim yang pertama, hendaknya pakaian yang digunakan halal bahannya, juga halal cara mendapatkannya, serta halal harta yang digunakan untuk mendapatkan pakaian tersebut. Yang kedua adalah tidak menyerupai lawan jenis. Adab berpakaian muslim yang kedua, tidak diperbolehkan menyerupai lawan jenis dalam bertingkah laku, berkata-kata, dan dalam semua perkara. Demikian juga dalam hal berpakaian. Laki-laki tidak boleh menyerupai wanita, demikian juga sebaliknya. Dalam riwayat lain dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu an, beliau berkata bahwasannya Rasulullah SAW melaknat laki-laki yang kebanci-bancian dan para wanita yang kelaki-lakian. Dan Nabi juga bersabda, keluarkanlah mereka dari rumah-rumah kalian. Hadis riwayat Bukhari nomor 5886. Yang ketiga adalah memulai memakai baju maupun celana dari sebelah kanan. Adab berpakaian muslim yang ketiga, hendaknya memulai memakai pakaian dari sebelah kanan. Dari Aisyah radhiyallahu an, beliau berkata bahwasanya Nabi SAW membiasakan diri mendahulukan yang kanan dalam memakai sandal, menyisir, bersuci, dan dalam setiap urusannya. Hadis riwayat Bukhari nomor 168. Yang selanjutnya adalah tidak menyerupai pakaian orang kafir. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, orang yang menyerupai suatu kaum seolah ia bagian dari kaum tersebut. Disebut menyerupai orang kafir jika
suatu pakaian menjadi ciri khas orang kafir. Adapun pakaian yang sudah menjadi budaya keumuman orang tidak menjadi ciri khas orang kafir, maka tidak disebut menyerupai orang kafir walaupun berasal dari orang kafir. Inilah adab berpakaian muslim yang keempat. Yang seterusnya adalah bukan merupakan pakaian ketenaran. Adab berpakaian muslim yang kelima, hendaknya pakaian yang digunakan bukan pakaian yang termasuk libas syuhrah. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu an, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasannya siapa yang memakai pakaian syuhrah di dunia, maka Allah akan memberinya pakaian hina pada hari kiamat. Hadis ini menunjukkan haramnya memakai pakaian syuhrah, dan hadis ini tidak melarang suatu jenis pakaian, namun efeknya yang terjadi ketika memakai suatu pakaian tertentu yang berbeda dengan keumuman masyarakat yang miskin, sehingga yang memakai pakaian tersebut dikagumi oleh orang-orang. Ini pendapat Ibnu Ruslan. Dan juga pakaian yang dipakai dengan niat agar tenar di tengah masyarakat, maka bukan perkaranya apakah pakaian itu sangat bagus atau sangat jelek, ataukah sesuai dengan budaya masyarakat ataukah tidak. Maka pengharaman ini selama menimbulkan efek ketenaran. Yang selanjutnya adalah adabnya berdoa. Adab berpakaian muslim yang keenam, hendaknya memakai pakaian membaca doa. Yakni doanya Alhamdulillahilladzi kasani hadzal tsauba wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin. Baik, itu tadi yang adab umum. Yang selanjutnya adalah adab khusus dalam berpakaian. Yang pertama adalah untuk wanita. Yang pertama adalah adabnya harus menutup aurat. Dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 59, Allah berfirman, "Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu mereka tidak diganggu, dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Yang kedua adalah tidak berfungsi sebagai perhiasan. Busana wanita muslimah hendaknya tidak menjadi perhiasan yang memperindah wanita yang memakainya di depan para lelaki, sehingga menimbulkan fitnah bagi mereka. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 31, "Wala yubdina zinatahunna." Janganlah mereka menampakkan perhiasan mereka. Yang selanjutnya ada pakaian wanita. Yang selanjutnya adalah kainnya harus tebal dan tidak memperlihatkan lekuk tubuh. Dalam hadis, Rasulullah memperingatkan Usamah agar jangan sampai bentuk tulang istrinya Usamah terlihat ketika memakai pakaian. Maka menunjukkan tidak boleh menampakkan bentuk lekuk tubuh wanita. Yang selanjutnya adalah tidak diberi pewangi. Wanita tidak boleh memakai parfum atau wewangian yang bisa tercium oleh para lelaki. Dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu an, bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya perempuan mana saja yang mengenakan wewangian lalu melewati sekumpulan lelaki sehingga mereka mencium wangi harumnya, maka ia adalah seorang pezina. Hadis riwayat Abu Daud nomor 4173. Adab pakaian wanita yang selanjutnya adalah harus lebar dan longgar. Dari Ummu Atiyah radhiyallahu anha, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam memerintahkan wanita yang dipingit pada hari Id untuk menyaksikan kebaikan dan seruan kaum muslimin. Kemudian seorang wanita berkata, "Wahai Rasulullah, jika di antara kami ada yang tidak memakai pakaian, lalu bagaimana?" Rasulullah bersabda, hendaknya temannya memakaikan sebagian pakaiannya. Hadis riwayat Abu Daud. Dari hadis ini, jilbab wanita muslimah itu semestinya lebar, sebagaimana kata Syekh Ibnu Jabirin rahimahullah. Hadis ini
Syekh Ibnu Jabirin mengatakan bahwa hadis ini menunjukkan bahwa jilbab itu berupa ridha yang lebar. Saking lebarnya, terkadang bisa cukup untuk menutupi 2 orang wanita sekaligus. Selanjutnya, adab khusus yang kedua yakni adab berpakaian bagi pria. Yang pertama adalah harus menutup aurat. Batasan aurat lelaki adalah dari pusar hingga lutut. Berdasarkan hadis yang artinya yang di bawah pusar dan di atas kedua lutut adalah aurat. Hadis riwayat Al-Baihaqi nomor 3362. Maka dari itu, lelaki tidak boleh menggunakan celana pendek yang memperlihatkan bagian pahanya. Inilah adab berpakaian laki-laki muslim yang pertama. Yang kedua adalah tidak memakai emas. Dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu an bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya dihalalkan emas dan sutra bagi wanita dari kalangan umatku dan diharamkan bagi kaum laki-lakinya. Hadis riwayat An-Nasa'i. Maka tidak diperbolehkan untuk lelaki menggunakan emas dalam bentuk apapun, baik cincin, kancing baju, pakaian berbahan emas, bed, atau semisalnya. Ini merupakan adab berpakaian laki-laki muslim yang kedua. Dan sekaligus larangan bagi orang laki-laki untuk memakai apa saja yang berasal dari sutra. Selanjutnya adalah adab bagi laki-laki adalah pakaiannya hendaknya tidak isbal. Isbal artinya menggunakan pakaian yang panjangnya melebihi mata kaki, baik itu celana, sarung, jubah, dan semisalnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya kain yang panjangnya di bawah mata kaki tempatnya adalah di neraka. Selain itu, Rasulullah juga bersabda bahwasanya pada hari kiamat nanti Allah tidak akan memandang orang yang menyeret kainnya karena sombong. Jumhur ulama berpendapat bahwa jika isbal bukan karena sombong, maka tidak haram. Namun, semua ulama sepakat bahwa menjauhi isbal itu lebih baik dan lebih bertakwa. Nah, itu tadi adab. Selanjutnya setelah adab tentang berpakaian adalah tentang adab berpergian. Pergian dalam bahasa Arab disebut rihlah atau safar. Adab-adabnya diantaranya adalah yang pertama, mencari teman yang bisa diajak bepergian bersama. Yang kedua, menunjuk seorang pemimpin dalam safar atau rihlah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an dan Abu Sa'id radhiyallahu an, jika ada 3 orang yang berpergian, maka hendaklah salah seorang di antara mereka menjadi pemimpin rombongan. Hadis riwayat Abu Daud. Yang ketiga adalah membaca doa, yakni doanya Alhamdulillah subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Yang selanjutnya adalah disunahkan untuk bepergian di hari Kamis. Diriwayatkan oleh Ka'ab bin Malik radhiyallahu an bahwasannya Rasulullah hampir tidak pernah bepergian selain di hari Kamis. Yang selanjutnya adalah memperbanyak membaca tasbih ketika jalan menurun dan membaca takbir ketika jalan menanjak. Yang selanjutnya adalah berpamitan ke keluarga, kerabat, atau yang lainnya. Yang selanjutnya bersegera untuk kembali setelah keperluan selesai. Rasulullah bersabda, bepergian itu adalah sebagian dari siksa, di mana ia tidak dapat makan, minum, dan tidur. Maka jika salah seorang di antara kalian telah menyelesaikan keperluannya, hendaklah ia bersegera kembali ke keluarganya. Yang selanjutnya, jika singgah di suatu tempat, hendaknya berdoa. Doanya adalah A'udzu bikalimatillahi tammatin min syarri ma khalaq. Yang selanjutnya, tidak mendatangi keluarganya
di saat malam pulang bepergian, kecuali telah memberi kabar sebelumnya bahwasanya kita akan pulang larut malam. Yang terakhir adalah disunahkan ketika sebelum berangkat ataupun sesudah pulang untuk sholat 2 rakaat, yakni sholat shofar. Itu saja penyampaian materi dari saya. Untuk materi yang selanjutnya adalah tentang adab bertamu dan menerima tamu, adab bergaul dengan sebaya, lebih tua, lebih muda, dan lawan jenis, yang akan disampaikan oleh Mbak Alvina Naili Husna Masluha. Kepada Mbak Alvina, saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alvina Naili Husna Masluha, absen 34. Di sini saya akan menjabarkan materi tentang adab bertamu dan menerima tamu. Yang pertama, adab bertamu. Bertamu adalah berkunjung ke rumah orang lain dalam rangka mempererat tali silaturahim. Dengan mempererat tali silaturahim pada sesama, berarti kita telah membina hidup rukun, menumbuhkan rasa kasih sayang, tolong-menolong, dan saling membantu antar sesama manusia. Selain itu, bertamu tidak saja menghubungkan tali persaudaraan, tetapi juga akan menambah banyak wawasan ataupun pengalaman. Manfaat bertamu adalah dapat menumbuhkan sikap toleran terhadap orang lain. Selain itu juga, dengan bertamu akan mempertemukan persamaan ataupun kesesuaian sehingga akan terjalin persahabatan dan kerjasama dalam menjalani kehidupan. Nah, dalam bertamu ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, yakni meminta izin masuk. Sebelum masuk ke dalam rumah orang yang kita kunjungi, hendaklah terlebih dahulu kita memberi salam dan mengetuk pintu. Batasan dalam mengetuk pintu dan memberi salam adalah 3 kali. Ketika kita tidak mendapatkan jawaban atau izin atas salam dan ketukan pintu kita, berarti kita harus menunda kunjungan kita di lain waktu. Kemudian adab yang kedua yakni jangan mengintip ke dalam rumah. Seringkali ketika kita berkunjung ke rumah orang lain, ketika memberi salam dan mengetuk pintu, kita mengintip lewat jendela untuk mengetahui ada nggak sih orang yang kita kunjungi itu. Nah, hal seperti ini tidak boleh dilakukan. Selanjutnya adab yang ketiga yakni berpakaian rapi dan pantas. Bertamu dengan memakai pakaian yang pantas berarti kita menghormati tuan rumah dan juga diri kita sendiri. Tamu yang berpakaian rapi dan pantas akan lebih dihormati oleh tuan rumah. Adab yang keempat yakni memperkenalkan diri sebelum masuk. Jadi ketika kita bertamu ke rumah orang lain, kemudian kita ditanya siapa kita, maka kita wajib memperkenalkan diri kita. Untuk yang selanjutnya, adab yang kelima yakni masuk dan duduk dengan sopan. Jadi setelah tuan rumah mempersilahkan kita untuk masuk ke rumahnya, maka kita hendaklah masuk dan duduk dengan sopan di tempat duduk yang telah disediakan oleh tuan rumah. Adab yang selanjutnya atau adab yang keenam yakni menerima jamuan tuan rumah dengan senang hati. Jadi ketika kita berkunjung ke rumah orang, kemudian orang tersebut memberikan jamuan kepada kita, hendaklah kita menampakkan wajah yang senang ataupun suka atas jamuan yang telah diberikan. Kemudian adab yang selanjutnya yakni memilih waktu yang tepat ketika bertamu. Ketika kita bertamu, hendaknya kita menghindari waktu-waktu seperti waktu makan, waktu istirahat, ataupun waktu yang sudah malam. Hal ini kita lakukan untuk menghindari terganggunya kenyamanan orang yang kita kunjungi. Adab yang selanjutnya yakni makan dengan tangan kanan. Jadi ketika kita berkunjung ke rumah orang lain, kemudian diberikan jamuan berupa makanan atau minuman, hendaklah kita mengambil makanan atau minuman tersebut dengan tangan kanan. Adab yang selanjutnya yakni segera pulang setelah selesai urusan.
kesempatan bertamu ini kan biasanya digunakan untuk membicarakan berbagai hal. Namun dengan demikian, pembicaraan kita ini harus dibatasi dengan membicarakan permasalahan yang penting saja sesuai dengan tujuan kita berkunjung. Adab yang terakhir dalam bertamu yakni membatasi lama waktu kita berkunjung, yakni 3 hari 3 malam. Karena dalam Islam sendiri telah diberikan kelonggaran bagi orang yang bertamu ketika rumahnya jauh kemudian berkunjung ke rumah orang lain, kita diberi waktu sebanyak 3 hari 3 malam. Selebihnya dari waktu itu, maka tuan rumah bebas dari kewajiban untuk menjamu kita sebagai tamu. Selanjutnya, setelah menjabarkan materi tentang adab bertamu, materi yang selanjutnya yakni adab dalam menerima tamu. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, menerima tamu ini diartikan dengan menerima kedatangan orang yang bertamu, melawat atau berkunjung ke rumah kita. Sedangkan secara istilah, menerima tamu dimaknai dengan menyambut tamu dengan berbagai cara penyambutan yang lazim atau wajar dilakukan menurut adab ataupun agama dengan maksud menyenangkan atau memuliakan tamu. Nah, dalam menerima tamu ini ada berbagai hal yang harus kita perhatikan sebagai tuan rumah. Yang pertama yakni berpakaian yang pantas. Sebagaimana orang yang bertamu, tuan rumah pun hendaknya juga dalam menyambut tamunya mengenakan pakaian yang pantas pula. Kemudian adab yang kedua yakni menerima tamu dengan sikap yang baik. Ketika kita menerima kedatangan tamu, hendaknya kita bersikap misalkan dengan berwajah cerah, tersenyum, bertutur kata yang sopan, kemudian tidak mengacuhkan tamu. Adab yang selanjutnya yakni menjamu tamu sesuai dengan kemampuan kita. Salah satu cara menghormati tamu kita adalah dengan menjamunya. Namun dalam menjamu ini kita tidak perlu sampai mengada-ngadakan ataupun berlebihan dalam menjamunya, sesuai dengan kemampuan dan keadaan kita, yang terpenting sopan dan pantas. Kemudian adab yang keempat yakni mengantarkan tamu sampai pintu keluar ataupun halaman ketika tamu berpamitan untuk pulang. Adab yang kelima yakni menampakkan wajah-wajah yang gembira, kemudian bersikap simpatik, menjawab salam dengan sopan, dan juga mengajak berbicara tamu mengenai pembicaraan-pembicaraan yang mengasyikkan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang adab bergaul dengan teman sebaya, orang yang lebih muda dan orang yang lebih tua. Yang pertama, adab bergaul dengan teman sebaya. Teman sebaya sendiri diartikan sebagai orang dengan tingkat usia dan pola pikir yang relatif sama. Dalam bergaul dengan teman sebaya ada beberapa adab yang perlu diperhatikan. Yang pertama yakni saling menghormati. Nah, teman sebaya dimungkinkan dapat berasal dari berbagai kalangan yang berbeda agamanya, tradisi maupun kebudayaan dengan kita. Nah, menyikapi perbedaan yang ada ini, kita harus menunjukkan sikap kita menghormati perbedaan tersebut. Adab yang kedua yakni tolong menolong. Tolong menolong sendiri merupakan bagian dari ajaran Islam yang dianjurkan. Tolong menolong yang dimaksud tentu saja adalah tolong menolong dalam hal kebaikan. Adab yang selanjutnya yakni menunjukkan cinta dan kasih sayang. Kasih sayang dan cinta antar sesama teman atau anggota masyarakat ini sangat penting. Kasih sayang akan menghadirkan kekuatan yang besar. Kasih sayang akan menciptakan masyarakat yang rukun, solid, kompak, dan akan melahirkan kepekaan sosial yang kuat. Adab yang selanjutnya yakni saling menasihati.
Bergaul dengan teman sesama kadang tidak terlalu berjalan mulus. Mungkin saja terjadi hal-hal yang tidak diharapkan, seperti terjadinya kesalahpahaman ataupun salah pengertian. Kemudian ada teman yang membatasi diri atau bahkan sering membuat ulah atau masalah. Nah, menghadapi persoalan-persoalan seperti ini, hendaknya kita harus bersikap dengan bijak. Ketika ada teman yang berselisih atau bertengkar, ataupun melakukan perbuatan yang tidak baik, hendaknya sebagai teman kita menasehatinya. Nah, selain adab-adab yang harus diperhatikan, ada beberapa larangan dalam bergaul dengan teman sebaya. Yang pertama yakni bermusuhan. Bermusuhan ini adalah sesuatu yang harus kita hindari dalam pergaulan dengan teman sesama. Artinya kita harus menghindari perbuatan-perbuatan yang dapat menyebabkan permusuhan. Yang kedua yakni hal-hal yang harus dihindari adalah pergaulan bebas. Pergaulan bebas ini adalah salah satu dari akhlak tercela. Nah, dalam bergaul dengan teman sebaya kita, hendaknya kita juga membatasi diri kita agar kita tidak sampai terjerumus dalam pergaulan bebas. Larangan yang selanjutnya yakni melanggar norma-norma. Nah, dalam bergaul dengan teman sebaya kita pun juga harus memperhatikan norma-norma yang berlaku di masyarakat kita, baik norma agama, sosial maupun norma budaya. Hal ini akan menghindarkan kita untuk menabrak ataupun melanggar norma-norma yang telah berlaku dalam masyarakat. Ada bergaul yang selanjutnya yakni ada bergaul dengan yang lebih muda. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan dalam bergaul dengan orang yang lebih muda dari kita. Yang pertama yakni memberi nasihat bijak. Kalangan anak muda ini biasanya masih mengalami masa di mana mereka mencari jati diri. Nah, sebagai orang yang lebih tua, hendaknya kita pun memberikan nasihat-nasihat bijak sebagai bekal mereka untuk menghadapi masa-masa ini. Namun tentunya penyampaian nasihat ini tidak boleh sampai menyinggung atau menyakiti hati orang yang lebih muda dari kita, karena kita juga harus menghargai mereka. Adab yang kedua yakni mempererat persaudaraan. Sebenarnya baik kepada orang yang lebih muda, sebaya ataupun orang yang lebih tua, kita pun harus senantiasa menunjukkan sikap-sikap yang dapat mempererat tali persaudaraan. Karena tali persaudaraan ini sangatlah penting untuk ada dalam masyarakat ataupun pergaulan kita sehari-hari. Adab yang selanjutnya yakni memberikan perhatian dan kasih sayang. Orang-orang yang lebih muda dari kita ini masih membutuhkan banyak perhatian dan juga kasih sayang dari kita yang lebih tua. Hal ini biasanya ditunjukkan oleh orang-orang yang lebih muda dari kita dengan bersikap caper ataupun mengganggu dengan tujuan mendapatkan perhatian atau kasih sayang dari kita. Kemudian yang selanjutnya ada bergaul dengan orang yang lebih tua. Islam sendiri telah menganjurkan pemeluknya untuk menghormati orang yang lebih tua, menghargai yang lebih muda, dan menyayangi teman sebaya. Nah, untuk dalam bergaul dengan orang yang lebih tua ini, kita harus menunjukkan sikap kita menghormati mereka, menghargai mereka sebagai yang lebih tua. Kemudian kita juga memperhatikan dan menuruti sikap maupun nasihat-nasihat yang mereka berikan kepada kita. Karena orang-orang yang lebih tua ini sudah memiliki pengalaman hidup yang lebih banyak dari setelah kita. Menjabarkan materi tentang adab bertamu dan menerima tamu, adab bergaul dengan teman sebaya, orang yang lebih tua dan orang yang lebih muda. Di sini saya akan melanjutkan penjabaran saya mengenai materi adab bergaul dengan lawan jenis.
Dalam Islam ada beberapa etika pergaulan dengan lawan jenis yang harus kita perhatikan. Yang pertama yakni menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Laki-laki dan perempuan harus dapat menundukkan pandangan matanya dan memelihara nafsu seksualnya sebagaimana yang diperintahkan dalam Al-Quran surah An-Nur ayat 31. Menjaga pandangan dan menjaga kemaluan ini adalah sebagai salah satu tindakan preventif kita menghindari zina. Ketika kita menjaga pandangan mata kita juga berarti menghormati lawan jenis kita dalam pergaulan sehari-hari. Adab yang selanjutnya yakni menutup aurat. Nah, menutup aurat ini adalah sesuatu hal yang tidak hanya wajib bagi seorang wanita, namun wajib bagi seorang laki-laki. Jadi, dalam pergaulan sehari-hari, kita pun harus memperhatikan aurat kita. Kita harus memastikan ketika kita bertemu dengan lawan jenis, aurat kita sudah tertutup dengan baik. Kemudian yang selanjutnya, adab dalam bergaul dengan lawan jenis yakni menghindari tabarruj, yaitu menghindari berpenampilan atau berhias yang berlebihan ketika kita keluar rumah ataupun bertemu dengan lawan jenis. Yang selanjutnya yakni berbicara seperlunya. Ketika kita bergaul dengan lawan jenis, hendaklah kita hanya membicarakan hal-hal yang penting saja. Kemudian adab yang selanjutnya yakni menghindari bersentuhan dengan lawan jenis. Hal ini sesuai dengan sabda Rasul yang menyebutkan bahwa jika kepala seseorang dari kalian ditusuk dengan jarum dari besi, itu lebih baik baginya daripada menyentuh wanita yang tidak halal baginya. Dari hadis tersebut kita bisa mengambil kesimpulan bahwa menyentuh lawan jenis merupakan sesuatu yang dilarang oleh agama kita. Adab bergaul dengan lawan jenis yang selanjutnya yakni menghindari berkhalwat atau berdua-duaan. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW dan yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas yang artinya janganlah seorang laki-laki berkhalwat dengan seorang wanita kecuali mahramnya. Melalui sabda tersebut kita dapat mengambil ibrah bahwa Rasulullah sendiri begitu tegas dalam melarang hal yang menyebabkan perzinaan, karena perzinaan ini bisa diawali dengan berkhalwat ataupun berdua-duaan. Sebenarnya setan itu tidak langsung menjerumuskan begitu saja seseorang dalam kubangan dosa zina, melainkan menggiring orang-orang menuju ke zina tersebut dengan misalkan menggoda orang yang berdua-duaan dengan menjerumuskannya dalam hal-hal yang memicu zina. Adab yang selanjutnya yakni menghindari ikhtilat. Nah, ikhtilat sendiri merupakan campur baur antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim. Islam menghendaki agar pergaulan antara laki-laki dan perempuan tidak bercampur baur. Islam sungguh arif dalam mengatur hubungan pria dan wanita. Jangankan berzina, mendekatinya pun haram. Nah, ikhtilat ini sebagai salah satu hal yang dapat menjerumuskan seorang laki-laki dan perempuan dalam zina sudah dilarang dengan jelas dalam adab bergaul dengan lawan jenis. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mbak Alvina. Baik, itu tadi hasil penyampaian materi dari kami tentang adab-adab dalam Islam. Telah selesai penyampaian materi dari kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Semoga membawa keberkahan dan kemanfaatan bagi kita semua. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.